Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini seperti yang tadi disampaikan, tema kita adalah kunci berlapang dada. Berlapang dada dalam kehidupan kita tentunya begitu sangat penting dan merupakan nikmat Allah yang begitu besar pada seorang hamba. Kenapa demikian? Segala masalah yang dihadapi manusia, kalau dadanya sempit, sekecil apapun masalah itu menjadi sulit atau menjadi besar. Begitu pula ketika lapang dada, dia memiliki rasa lapang dada yang luar biasa luas, maka masalah apapun dia akan menjadi sederhana kecil. Contoh seperti ini. Kalau jamaah sekalian punya 1 sendok garam, lalu kita masukkan di gelas ini, kita aduk. Apa yang terjadi dengan air yang ada di dalam gelas? Asin, betul ya? Yakin asin ya? Asin. Apa jadinya jika kemudian gelas ini saya isi dengan garam, lalu saya tuangkan dan saya taburkan di danau? Apa yang terjadi dengan air danau? Tidak berubah apa-apa. Kenapa Pak? Ya, karena kan luas Pak danaunya. Airnya apa? Banyak dan luas. Itu sebuah ilustrasi jamaah. Ilustrasi bahwa ketika hati kita itu lapang, maka ketetapan Allah apapun bentuknya dari setiap ujian dalam hidup kita menjadi sebuah hal yang sederhana. Karena kita bisa menerimanya, lapang dada. Tapi ketika itu sempit hati kita, ujian sekecil apapun, bawaannya orang Jawa bilang hatinya kemerungsung. Waduh, apa itu kemerungsung? Kemerungsung itu sempit, gelisah, galau, kagak jelas dan sebagainya. Merasa beban hidup itu terasa begitu berat, luar biasa. Maka sekali lagi inilah ahamiyah, ya, insyirahis sadr, urgensitas lapang dada yang kita miliki. Kita butuh hal itu. Bercermin saja misalkan dari apa yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Apa doa yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihi salam saat dihadapkan kepada ujian dakwah beliau ketika diperintahkan untuk mendakwai Fir'aun, yang kalau kita tahu sendiri bahwa Nabi Musa saat itu kondisinya lagi berkesendirian, hanya ditemani saudaranya Harun alaihi salam, berhadapan dengan Fir'aun yang begitu kekuasaannya luar biasa, kekuatannya juga luar biasa, berhadapan dengan raja yang zalim seperti itu. Doa Nabi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri, ya Allah, ya Rabb, lapangkan dada. Dan apa yang terjadi ketika seorang melapangkan dadanya, berusaha melapangkan dada, Allah karuniakan itu dalam dirinya lapang dada. Wa yassirli amri, maka perkara-perkara setelahnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bercermin dari doa ini kita belajar jemaah bahwa yang namanya lapang dada itu dibutuhkan sekali. Bahkan saat ujian menghimpit hidup kita, kita bercermin juga dari Nabi Yunus alaihi salam. Saat dihimpit dengan begitu macam kegelapan, banyak sekali. Lipatan-lipatan kegelapan, lapisan-lapisan kegelapan yang beliau rasakan. Kegelapan perut ikan paus, kegelapan malam, kegelapan dasar lautan. Saat itu dengan lapang dadanya beliau alaihi salam, beliau tidak berteriak kepada Allah Subhanahu wa taala meminta, ya Allah keluarkan aku dari sini, ya Allah keluarkan aku. Tidak ada doa seperti itu. Justru dengan lapang dadanya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa pengakuan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada doa minta supaya dikeluarkan dari situ. Menyatakan tentang tauhidnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mensucikan Allah dari segala macam bentuk kekurangan dan aib,
dan pengakuan dirinya atas perbuatan salah beliau, meninggalkan kaumnya. Inni kuntu minadh dhalimin. Lapang dada, menerima kondisinya, menerima diuji oleh Allah seperti itu, dia terima dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa pengakuan seperti itu. Ini tidaklah berasal kecuali dari orang yang memiliki lapang dada. Dan apa hasilnya? Allah Subhanahu wa taala berikan jawabannya. Allah keluarkan dari perut ikan Hud tersebut, lalu kemudian Allah datangkan kepada beliau nikmat yang besar. Allah datangkan kepada beliau umat yang banyak. Masya Allah, nikmat yang banyak. Ini jemaah, keutamaan berlapang dada. Maka sangat kita butuhkan hal tersebut di dalam setiap kehidupan kita. Banyak kisah dari para nabi, para rasul yang kita perhatikan. Setiap mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah bagaimana mereka bisa totalitas menerima hal tersebut disebabkan karena lapang dada mereka. Kembali kepada Nabi Musa juga saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisinya sudah bersama dengan kaumnya, berhadapan dengan laut. Di hadapannya laut tidak bisa bergerak ke sana kemari. Belakang ada Fir'aun dan juga bala tentara. Kaumnya kebingungan, takut kalau ketangkep Fir'aun. Bahkan mereka berteriak. Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa, umatnya berkata, teriak minta kepada Nabi Musa, "Ya Musa, inna lamudrakun." Sungguh kita akan tertangkap ini. Kalau sudah tertangkap bakalan akan dibunuh oleh Fir'aun. Dengan keyakinannya Nabi Musa menjawab, "Kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdi." Sungguh beserta denganku Rabbku yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Hal ini tidaklah berasal atau tidak akan muncul jemaah kalau bukan dari orang yang memiliki lapang dada. Keyakinan tersebut muncul saat seorang itu ada dalam dirinya rasa lapang dada. Ini belajar dari para nabi, para rasul seperti itu. Jadi penting sekali kita memiliki yang namanya lapang dada. Saking pentingnya ini, karena memang berimbas kepada kehidupan kita. Nikmat yang lain akan datang. Nikmat bisa mensyukuri daripada karunia Allah Subhanahu wa taala, itu juga dari lapang dada. Orang kalau dikasih Allah Subhanahu wa taala nikmat jemaah, kalau dikasihnya banyak mungkin bisa lapang dada. Kalau pas dikasihnya dikit bisa lapang dada. Kalau orang punya rasa lapang dada, apapun, Masya Allah. Kemudian orang yang punya lapang dada ini mudah untuk bersabar. Karena orang yang berlapang dada, punya rasa lapang dada, ketika diuji Allah dengan berbagai macam ujian, udah sabar dia, kuat dia. Dan dia yakin bahwa ketika dia punya kesabaran tersebut, itu pun juga sebenarnya karunia Allah. Dan itu karunia yang besar. Karena gak semuanya jemaah Allah karuniakan kepada hambanya itu kesabaran. Makanya bahasa Nabi kan, wa ma'u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabar. Tiadalah seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah karunia yang lebih baik dan lebih luas, melebihi apa? Kesabaran. Allah juga mengingatkan, wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Tidak akan diberikan sifat-sifat terpuji itu kecuali orang-orang yang bersabar. Maka ini karunia. Dan ketika orang itu berlapang dada, insya Allah yang namanya karunia kesabaran ini mudah didapatkan. Orang bisa mudah sabar. Orang bertanya, gimana sih caranya supaya bisa sabar? Lapang dada. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, pagi hari ini kita belajar kunci sederhana untuk bisa berlapang dada. Kita singkat pagi hari ini dengan BTS. B-nya adalah berdoa. Kenapa ini menjadi poin yang pertama saat kita ingin memiliki rasa lapang dada tersebut? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai rasa lapang dada itu. Jawabannya adalah karena memang rasa lapang dada ini adalah milik Allah, karunia Allah.
Dan Allah lah yang memilih dari setiap hambanya siapa yang berhak, layak dan pantas untuk mendapatkan karunia lapang dada ini. Allah yang memilih. Makanya tadi betul Nabi Musa alaihissalam berdoa, Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkan dada. Maka rasa lapang dada itu nikmat dari Allah. Allah yang punya. Bahkan dalam surat Al-Insyirah kita jelas-jelas temu baca, alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami, kata Allah, yang telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Jadi memang nikmat lapang dada itu milik Allah. Kita minta kepada Allah, maka kita berdoa kepada Allah supaya dikaruniai lapang dada. Lalu Allah yang akan memilih siapa dari hambanya yang layak dan pantas untuk mendapatkan nikmat lapang dada tersebut. Contoh doa-doanya sudah kita sebutkan tadi. Kita bisa berdoa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri dan seterusnya doa Nabi Musa. Kita juga bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa yang sering juga dilafadzkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Doa yang disebutkan dengan diawali menyebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai pemegang hati kita, yang membolak-balikkan hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Duhai Rabb yang membolak-balikkan hati. Kenapa kita minta dengan doa ini? Karena kita yakin jemaah, yang membolak-balikkan hati kita, yang memegang hati kita ini Allah Subhanahu wa taala. Maka dialah yang akan menetapkan hal itu. Maka kita minta kepada Allah, tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hatiku ini ya Allah dalam agamamu. Tetapkan hatiku ini ya Allah dalam ketaatan kepadamu. Minta supaya dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta dengan doa ini. Dan ini dijadikan sebuah doa yang rutin dibaca oleh Nabi. Bahkan dibolehkan setiap kali kita sujud berdoa dengan doa ini. Ya muqallibal qulub. Setelah doa tasbih sujud ya, lalu membaca doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Bagus kan? Diamalkan. Lalu ada doa juga dari Nabi SAW yang kalau Bapak Ibu baca doa ini saat bermunajat kepada Allah di malam hari pada saat tahajud, pahami maknanya begitu sangat indah. Dan saat seorang itu membaca doa ini betul-betul dengan khusyuk, gak berapa lama, Masya Allah, kedamaian, ketenangan, bahkan tidak jarang meneteskan air mata. Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik. Ya Allah, aku adalah hambamu, hamba dari anak hambamu, dari anak hambamu yang laki-laki maupun yang perempuan. Maksudnya adalah ayah dan ibu kita. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di dalam genggamanmu ya Allah. Madin fiyya qada'uk, ketetapan yang engkau tetapkan dalam hidupku aku terima ya Allah. Adlun fiyya hukmuk, yang semua hukum-hukum engkau tetapkan dalam hidupku semuanya adalah adil, tidak ada kezaliman di dalamnya. Setelah kita menyebutkan nama-nama Allah seperti itu, kita menyebutkan kemuliaan-kemuliaan Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian baru kita berdoa minta sama Allah. Allahumma inna as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak. Ya Allah, aku memohon dengan melalui nama-nama yang engkau sematkan nama-nama tersebut untukmu, atau engkau turunkan di dalam kitab-kitabmu nama-nama tersebut, au anzaltahu fi kitabik, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan kepada hambamu ya Allah, dari setiap hamba-hambamu yang engkau ajarkan nama-nama tersebut, au ista'sarta bi fi ilmil ghaibi indak, atau yang engkau masih rahasiakan di dalam ilmu gaibmu ya Allah. Aku minta dengan nama-namamu itu ya Allah, anta ja'alal qur'anal 'azim rabi'a qalbi, engkau jadikan Al-Quran yang agung ini sebagai rabi'a qalbi, penyemai hatiku, wa jala'a huzni, pengusir daripada rasa sedihku, wa dhahaba hammi wa ghammi, dan juga menghilangkan kegelisahan. Maka setelah kita berdoa seperti ini, coba cek jamaah. Ketika kita menemui hati kita lapang, bersyukurlah. Itu tandanya Allah mudahkan urusan-urusan kita. Kemudian T-nya adalah
taati perintah Allah. Taati setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ini bulan saatnya kita berlomba-lomba untuk memperbanyak taat kepada Allah, memperbanyak amal soleh kita kepada Allah, karena dilipat gandakan pahalanya. Dan juga memperbanyak istighfar kepada Allah, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari setiap apa yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan, kita minta ampun sama Allah. T ini mengajarkan kepada kita sekalian untuk terus taat kepada Allah. Bagaimana supaya ketaatan ini mengundang daripada lapang hati kita. Janji Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat yang terakhir. Dan bagi orang-orang yang bermujahadah dalam mencari hidayah kami, maka Allah jawab lanahdiyannahum subulana. Sungguh benar-benar aku akan kasih dia jalan, akan aku kasih dia petunjukku. Fa innallaha lama'al muhsinin. Allah beserta dengan orang-orang yang berbuat baik. Muhsin, berbuat baik, dekat dengan kebaikan, melakukan kebaikan. Ini cara untuk mengundang dari karunia Allah yang disebut tadi, yaitu lapang dada. S-nya adalah sadari. Sadarilah bahwa dari setiap ketetapan-ketetapan Allah dalam hidup kita, apapun bentuknya, itu merupakan janji Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala atas hidup kita. Maka kita perlu yang namanya kesadaran. Ada 5 kesadaran yang kalau kita miliki, insya Allah membantu kita untuk bisa berlapang dada dalam menghadapi setiap apapun kejadian. 5 apa? Plus 1. Semoga dengan adanya plus 1 ini jamaah semuanya bisa ingat. Ya. 5 plus 1 ini, S yang pertama, ya, sadarilah. Yang pertama adalah sadari bahwa apapun kejadian, apapun kondisi yang kita hadapi dalam kehidupan ini, semuanya sudah tertulis. Semuanya dengan izin Allah. Apapun yang mengenai diri seseorang, dari setiap ketetapan Allah, ujian, musibah, apapun bentuknya, itu semuanya sudah dengan izin Allah. Sadar yang kedua, sadarilah bahwa setiap ketetapan Allah itu pasti baik. Yakin? Dari mana yakinnya? Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, ajaban bi amril mu'min. Menakjubkan perkara orang yang beriman itu. Setiap perkara apapun yang ada dan mampir dalam kehidupan seorang yang beriman itu baik semuanya. Ketika dikasih kelapangan, Pak, rezeki banyak, lalu dia bersyukur, kata Nabi, fakana khairullah, itu baik baginya. Ketika diuji dengan macam ujian, lalu dia bersabar, fakana khairullah, itu juga baik baginya. Jadi nggak ada yang buruk buat orang yang beriman. Mensikapi itu kita butuh husnuzon. Yang ketiga, sadari bahwa apapun yang ditetapkan oleh Allah, ringan ataupun berat, besar ataupun kecil, semuanya sudah terukur. Tidak mungkin melampaui, melebihi batas kemampuan kita. Tidak mungkin. Lalu yang keempat, sadari jamaah, bahwa apapun ketetapan itu, musibah, ujian, bala, bahwa apapun bentuknya ujian tersebut, sadarilah bahwa itu bisa menjadi kafarah, menjadi penggugur dosa, yang menghapuskan daripada dosa yang kita lakukan. Catatan-catatan dosa yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan hapuskan melalui apa? Ujian-ujian tersebut, musibah-musibah itu. Sadar yang kelima adalah sadari bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah dekat dan pasti. Allah pasti akan menolong kehidupan seorang yang beriman. Itu sudah janji Allah. Bahkan Allah menyatakan, ala inna nasrallahi qarib. Benar-benar kala di situ artinya benar-benar hakon. Sesungguhnya pertolongan Allah itu qarib, dekat. Saya tambahkan sedikit plus 1-nya tadi. Plus 1-nya adalah yang sadari bahwa apapun yang terjadi, kita turut andil dalam hal mengundang kejadian itu. Kita harus menyadari dan mengambil tanggung jawab bahwa setiap apa yang mampir dalam kehidupan kita
ada turut sertanya kita mengundang hal tersebut terjadi. Mungkin melalui dosa-dosa kita, melalui perbuatan-perbuatan kita, sehingga hal tersebut mampir dalam kehidupan kita. Karena nggak mungkin itu terjadi kebetulan. Pasti ada yang mengundang. Dan sadari itu pasti ada tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.